Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Gede Pangestu, NIM 1904120095 dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Perikatan yang berjudul Alternatif Penyelesaian Sengketa Perikatan Syariah. Mari kita simak. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa dalam ajaran Islam bisa disebut dengan al-islah atau al-usul. Islah dapat juga diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Secara etimologi, islah dapat diartikan memutus perselisihan. Adapun secara terminologi, untuk dapat diartikan sebagai kontrak kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan persengketaan. Menurut mazhab Hambali, islah diartikan sebagai sebuah kontrak kesepakatan yang berfungsi sebagai media untuk mencapai perdamaian antara dua kelompok yang berselisih. Umumnya hal ini tidaklah terwujud kecuali bila penggugat mampu bersikap sopan hingga tercapai tujuan. Beberapa ahli fikih memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang berbeda. Arti yang mudah difahami adalah memutus suatu persengketaan. Dalam penerapan yang dapat difahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa, yang berakhir dengan perdamaian dan tidak merugikan salah satu pihak atau win-win solution. Dasar hukum. Dalam Islam, hukum islah dipandang sebagai suatu yang disunahkan dan tidak mengapa seorang hakim menasihatkan kepada kedua pihak yang berseteru untuk berdamai, namun tidak boleh memaksakannya dan tidak selayaknya melakukan desakan hingga seperti mengharuskan, karena yang disunahkan dalam islah adalah apabila belum diketemukannya jalan terang atau kebenaran dari salah satu pihak. Apabila telah diketemukan kebenaran, maka hukum memihak pada yang benar. Adapun para ulama telah bersepakat terkait legalitas islah dalam Islam dengan alasan islah terdapat ukud atau kontrak-kontrak perjanjian yang membawa maslahat, dapat memutus konflik dan perpecahan. Namun tentunya islah di sini bergantung pada kesadaran posisi masing-masing kedua belah pihak dan sikap kooperatif selama masa perdamaian hingga tercapainya tujuan. Macam-macam alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama ada mediasi, yang kedua ada arbitrase, ada musyawarah, dan ada pengadilan. Jelaskan perbedaan mendasar antara mediasi dan arbitrase. Ayo kita bahas. Arbitrase dan mediasi merupakan bagian dari alternatif dispute resolution, alternatif penyelesaian sengketa, di mana mengenai alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang 30/1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Menurut pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Peraturan MA
2016. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator di sini adalah hakim atau pihak lainnya yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu mediare yang memiliki pengertian berada di tengah. Pihak ketiga atau mediator ini berada di tengah sebab dipilih berdasarkan kenetralan dan kedua belah pihak harus saling bersepakat dalam hal menunjuk pihak ketiga, sehingga pihak ketiga dapat bersikap netral dalam hal memberi solusi, masukan, ataupun jalan keluar dari persengketaan tersebut. Mediator selaku pihak ketiga yang menangani harus mengerti permasalahan kedua pihak tersebut, di mana mediator akan memperoleh informasi secara lengkap dan masing-masing pihak guna memenuhi permasalahan dan juga mencarikan solusi. Setelah itu mediator selaku pihak ketiga akan memberikan solusi, di mana masing-masing pihak harus mendengar segala bentuk masukan dari mediator guna mempercepat penyelesaian permasalahan sehingga dapat mengurangi penumpukan berkas perkara. Dalam hal mediasi, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Perbedaan mediasi dan arbitrase menurut Alvin Sulaiman SHMH. Yang pertama, pada mediasi, pihak ketiga adalah mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberi masukan. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan. Yang kedua, pada mediasi hasil bersifat win-win solution, sedangkan arbitrase hasil bersifat win-loss judgment. Yang ketiga, pada mediasi saran mediator bersifat tidak mengikat sehingga para pihak yang menentukan. Sedangkan pada arbitrase bersifat mengikat karena arbiter yang membuat keputusan dan mempunyai kekuatan sektorial. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.